Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febi Putri Irianto dengan NIM 19033093 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membuat video presentasi sederhana mengenai matkul dari Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu materi tentang kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan sendiri. Kepemimpinan adalah proses dua pihak, dua arah, yang artinya suatu pihak harus mengetahui cara memimpin dan pihak lain harus mengetahui cara mengikuti. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada hal-hal seperti pemimpin murni dan pengikut murni. Setiap pihak adalah pemimpin dan pengikut pada waktu bersamaan, dan kedua belah pihak memikul tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Ini disampaikan oleh Tim P pada tahun 2002. Menurut sejarahnya, istilah kepemimpinan ini atau leadership baru muncul sekitar tahun 1800. Definisi leadership bermacam-macam sesuai dengan selera pembuat definisi itu sendiri, dari mana mereka memandang. Meskipun demikian, masih dapat ditarik suatu garis yang sama dari definisi yang dibuat. Berbagai sudut pandang para pembuat definisi kepemimpinan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik tumpu proses kelompok. Yang kedua, kepribadian dan pengaruh. Yang ketiga, seni dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, tindakan mempengaruhi orang lain. Yang kelima, perbuatan atau sikap seseorang. Yang keenam, bentuk persuasi dalam menggerakkan orang. Yang ketujuh, alat pencapaian tujuan. Yang kedelapan, pengaruh daripada interaksi. Yang kesembilan, peranan yang menonjol. Dan yang kesepuluh, proses dari peranan yang orisinil. Ini disampaikan oleh Martoyo pada tahun 1996. Dari definisi kepemimpinan yang sudah saya sebutkan tadi, berimplikasi pada tiga hal utama seperti dikemukakan yang bakalan saya kemukakan menurut pendapat Locke pada tahun 1997. Yang mana yang pertama yaitu kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut. Kesediaan mereka untuk menerima pengarahan dari pemimpin. Jika tidak ada pengikut, maka tidak akan ada pula pemimpin. Tanpa bawahan, semua kualitas kepemimpinan seorang atasan akan menjadi tidak relevan. Terkandung makna bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana meningkatkan inspirasi dan menjalin relasi dengan pengikut mereka. Yang kedua, kepemimpinan merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, seorang pemimpin harus melakukan sesuatu. Kepemimpinan lebih dari sekadar menduduki suatu posisi otoritas. Kendati pun posisi otoritas yang dikonformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, tetapi sekadar menduduki posisi itu tidak memadai untuk membuat seseorang menjadi pemimpin. Dan yang ketiga, yang terakhir, kepemimpinan harus membujuk orang lain untuk mengambil tindakan. Pemimpin memujuk para pengikutnya lewat berbagai cara seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model atau menjadikan teladan. Yang selanjutnya itu penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi, dan mengkomunikasikan sebuah visi. Materi selanjutnya itu mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahan, karena setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, dan tidak tentu suatu gaya kepemimpinan lebih baik atau lebih jelek dari kepemimpinan lainnya. Ini disampaikan oleh Rekso Hadiprojo pada tahun 1959. Gaya kepemimpinan pada hakikatnya mengandung arti bagaimana pemimpin itu berhubungan dengan bawahan, dan hubungan antara pemimpin dengan bawahan tersebut disebut gaya, dan yang mempunyai sifat yang pertama berorientasi kepada tugas, dan yang kedua berorientasi pada bawahan. Ini disampaikan oleh Wajo Sumitjo pada tahun 1904. Materi yang selanjutnya itu mengenai metode, tipe, dan jenis kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang tugasnya memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah bakat dan atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Setiap orang mempunyai pengaruh atas pihak lain. Dengan latihan dan peningkatan pengetahuan oleh pihak, maka pengaruh tersebut akan bertambah dan berkembang. Kepemimpinan membutuhkan penggunaan kemampuan secara aktif untuk mempengaruhi pihak lain dan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dalam organisasi, pemimpin dibagi dalam 3 tingkatan yang tergabung dalam kelompok anggota-anggota manajemen, yaitu manajemen members. Ketiga tingkatan tersebut adalah yang pertama manajer puncak atau top manager, yang kedua manajer menengah atau middle manager, dan yang ketiga manajer bawahan atau lower manager. Seorang pemimpin mempunyai baik keterampilan manajemen maupun keterampilan teknis. Semakin rendah kedudukan seorang teknis pemimpin dalam organisasi, maka keterampilan lebih menonjol dibandingkan dengan keterampilan manajemen. Hal ini disebabkan karena aktivitas yang bersifat operasional. Pertama tinggi kedudukan seseorang pemimpin dalam organisasi, maka semakin menonjol keterampilan manajemen, dan aktivitas yang dijalankan adalah aktivitas bersifat konsepsional.
Dengan perkataan lain, semakin tinggi kedudukan seorang pemimpin dalam organisasi, maka semakin dituntut daripadanya kemampuan berpikir secara konsepsional, strategis, dan makro. Di samping itu perlu dikemukakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi, maka ia akan semakin generalis. Sedang semakin rendah kedudukan seseorang dalam organisasi, maka ia menjadi spesialis. Selanjutnya masuk ke materi teori kepemimpinan dan tipe-tipe kepemimpinan. Beberapa teori telah dikemukakan para ahli manajemen mengenai timbulnya seseorang pemimpin. Teori yang satu berbeda dengan teori yang lainnya. Di antara berbagai teori mengenai lahirnya paling tentang pemimpin, ada 3 di antaranya yang paling menonjol, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori genetik. Inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan leaders are born and not made, bahwa penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin ada karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin. Dalam keadaan bagaimanapun seseorang yang ditempatkan pada suatu waktu, ia akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya takdir telah menetapkan ia menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu teori sosial. Jika teori genetis mengatakan bahwa leaders are born and not made, maka penganut-penganut sosial mengatakan sebaliknya, yaitu leaders are made and not born. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu. Yang ketiga yaitu teori ekologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lainnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori genetis dan teori sosial, dan dapat dikatakan teori yang paling baik dari teori-teori kepemimpinan. Namun demikian, penyelidikan yang jauh yang lebih mendalam masih diperlukan untuk dapat mengatakan secara pasti apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang timbul sebagai pemimpin yang baik. Yang keempat, tipe kepemimpinan autokratis. Tipe pemimpin ini menganggap bahwa pemimpin adalah merupakan suatu hak. Ciri-ciri pemimpin tipe ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi. Yang kedua, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat semata-mata. Yang keempat, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat dari orang lain karena dia menganggap dialah yang paling benar. Yang kelima, selalu bergantung pada kekuasaan formal. Dan yang keenam adalah dalam menggerakkan bawahan sering mempergunakan pendekatan atau semacamnya yang mengandung unsur paksaan dan ancaman. Yang kelima, tipe kepemimpinan militeristis. Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militeristis tidak sama dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. Artinya tidak semua pemimpin dalam militer adalah bertipe militeristis. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dalam menggerakkan bawahan untuk yang telah ditetapkan, perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama. Yang kedua, dalam menggerakkan bawahan sangat suka menggunakan pangkat dan jabatannya. Yang ketiga, sombong kepada formalitas yang berlebihan. Yang keempat, menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan. Yang kelima, tidak mau menerima kritik dari bawahan. Yang keenam, mengemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Dari sifat-sifat ini yang dimiliki oleh tipe pemimpin militeristis, jelaslah bahwa tipe pemimpin seperti ini bukan merupakan pemimpin yang ideal. Yang keenam, tipe pemimpin paternalistis yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang bersifat paternal atau kepakan. Kepemimpinan seperti ini menggunakan pengaruh yang bersifat kebapaan dalam menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan. Kadang-kadang pendekatan yang dilakukan berbentuk terlalu sentimental. Yang ketujuh, tipe kepemimpinan karismatis. Sampai saat ini para ahli manajemen belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin memiliki karisma. Yang diketahui ialah tipe pemimpin seperti ini mempunyai daya tarik yang amat besar dan karenanya mempunyai pengikut yang sangat besar pula. Dan yang kedelapan, tipe kepemimpinan demokratis. Dari semua tipe kepemimpinan yang ada, tipe kepemimpinan demokratis dianggap adalah tipe kepemimpinan yang terbaik. Hal ini disebabkan karena tipe kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu dirinya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.